Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off. Hai, nama saya Pratama Nurwibowo. Di sini saya mau beropini mengenai new normal di dunia kampus. Istilah new normal mendadak ramai menjadi perbincangan berbagai kalangan. New normal menjadi sebuah pilihan atau keputusan yang telah diambil oleh pemerintah untuk merespon virus COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Dari beberapa sumber yang telah saya baca, new normal adalah perubahan sikap untuk menjalani aktivitas normal seperti biasanya, tapi dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru. Seperti selalu mencuci tangan setelah atau sebelum berpergian, selalu memakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan yang bisa menjadi sumber penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan adanya wabah COVID-19 ini memaksa pemerintah untuk membatasi ruang gerak warganya. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut. Beberapa usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini telah dilakukan, seperti melakukan PSBB, menutup area sekolah, menutup perkantoran, menutup tempat wisata, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, sebagai warga negara yang baik, marilah kita dukung kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Lebih baik kita mencoba hal baru daripada kita harus pasrah dengan keadaan. Oke, kita kembali ke pembahasan awal mengenai apakah new normal bisa diterapkan di dunia kampus. Menurut saya pribadi, new normal di dunia kampus bisa diterapkan asalkan kampus tersebut memiliki sarana dan prasarana yang memadai mengenai protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Contohnya, kampus tersebut harus memiliki tempat cuci tangan di setiap ruangan yang ada di area kampus. Yang kedua, harus memiliki hand sanitizer yang diletakkan di depan ruangan. Yang ketiga, seluruh warga kampus diwajibkan untuk memakai masker dimanapun mereka berada. Dan yang keempat, kampus harus memiliki alat untuk pengecek suhu tubuh. Selain sarana dan prasarana untuk menunjang protokol kesehatan, untuk melakukan new normal di dunia kampus, haruslah kita melihat zona yang berada di daerah tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bersama, warna zona sangatlah penting, karena warna zona menggambarkan sebuah situasi dan kondisi di mana penyebaran virus COVID-19 ini berkembang. Nah, berikut ini merupakan arti dari warna zona tersebut. Zona ini dibagi menjadi 4, yaitu zona hijau, zona kuning, zona merah, dan zona hitam. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, zona hijau artinya sebuah wilayah yang sudah tidak ada kasus atau infeksi COVID-19, yang berarti zona hijau dapat beraktivitas seperti biasa, juga sudah berjalan dengan normal. Namun, pada zona hijau tetap perlu ada kesadaran masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan. Yang kedua adalah zona kuning, artinya ada beberapa kasus COVID-19 dengan beberapa penularan lokal. Di zona ini bisa dilakukan PSBB secara parsial. Selain itu, zona kuning akan menerapkan protokol kesehatan yang sama dengan zona hijau, yaitu dengan mengidentifikasi kontak dari kasus yang dikonfirmasi dan melakukan pengujian, pemantauan maupun isolasi mandiri. Yang ketiga adalah zona merah, artinya masih ada kasus COVID-19 pada satu atau lebih klaster dengan peningkatan kasus yang tinggi. Dalam kasus zona merah diperlukan protokol kesehatan yang serius, seperti menutup sekolah, tempat ibadah, dan bisnis. Selain itu, pembatasan perjalanan hanya untuk tujuan penting. Pemberlakuan lockdown atau karantina bagi komunitas yang telah terinfeksi virus corona dan menjaga orang-orang tetap berada di rumah mereka serta mengirim kebutuhan mereka tanpa kontak fisik. Dan yang terakhir adalah zona hitam, artinya kasus COVID-19 pada suatu daerah sudah sangat parah, sudah lebih dari zona bahaya yakni merah. Artinya penambahan kasus sudah sangat tinggi, lebih dari 2.000 orang yang terkena virus COVID-19 ini. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai arti warna zona yang perlu kita ketahui.
Dan menurut saya pribadi, jika dari pihak kampus ingin memberlakukan new normal di dunia kampus atau memberlakukan kuliah dengan face to face, alangkah baiknya dari pihak kampus juga mengerti situasi di daerah sekitaran kampus. Jika daerah sekitaran kampus itu berwarna hijau, ya kemungkinan new normal dapat dilaksanakan. Tapi misalkan daerah di sekitaran kampus itu berwarna merah, alangkah baiknya dari pihak kampus menunda sistem new normal atau proses pembelajaran melalui face to face. Setelah kita membahas mengenai apakah new normal ini dapat diterapkan di dunia kampus, kemudian sistem dan ketentuan apa yang wajib kita penuhi jika new normal ini jadi diberlakukan di kampus kita, kemudian ada penjelasan mengenai arti sebuah warna zona, dan yang ingin saya bahas selanjutnya mengenai proses pembelajaran secara online. Ya, seperti ini sudah 1 semester kita lalui dengan proses belajar mengajar secara online yang mungkin ini merupakan hal baru buat kita semua, dimana kita mau tidak mau harus melakukan pembelajaran melalui media internet ini, karena itu adalah salah satu dampak dari datangnya wabah COVID-19. Sebenarnya saya mendukung langkah pemerintah untuk memberlakukan sistem pendidikan melalui media internet. Tapi yang saya sayangkan adalah kurangnya persiapan dari berbagai belah pihak, seperti dari mahasiswa, dosen, kemudian sistem yang akan diajarkan, dan lain sebagainya. Kalau saya boleh saran, misal untuk ke depan kita dapat melakukan new normal di kampus, selalu ingat protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian untuk penjadwalan sistem tatap muka atau face to face itu bisa dilakukan secara bergilir, kemudian di setiap bangku itu diberi sekat atau diberi jarak minimal 1 meter. Pokoknya selalu patuhi protokol dari pemerintah. Kemudian jika ke depan itu sistem pembelajaran mahasiswa masih memakai sistem daring karena situasi yang belum memungkinkan, saya berpesan atau kalau saya bersaran agar jendela pembelajaran itu dibuat menjadi 1 jendela saja. Apa yang saya maksud 1 jendela saja? Di perkuliahan kemarin kita melakukan daring, ada beberapa dosen yang memakai beberapa aplikasi. Nah, setiap dosen merekomendasikan 1 aplikasi. Bayangkan jika itu ada 4 atau 5, seberapa boros kuotanya kita sebagai mahasiswa untuk mengakses pembelajaran yang dosen ajarkan. Yang saya maksud adalah jika 1 jendela saja yang mahasiswa akses dan bisa meliputi seluruh mata perkuliahan yang diajarkan oleh dosen, itu menurut saya lebih efektif karena tidak memakan kuota yang terlalu banyak, kemudian tidak memakan memori yang terlalu banyak, sehingga mahasiswa dapat mengatur dari pengeluaran kuota tersebut. Dan yang ingin saya sampaikan yang terakhir adalah mengenai kendala sistem atau kendala perangkat yang mahasiswa itu punya, karena kita ini menggunakan media elektronik, di mana suatu media elektronik pasti ada kalanya akan mengalami trouble system atau masalah sistem. Nah, terkadang saat ingin pengumpulan sebuah tugas itu terjadi problem sistem itu. Ada beberapa dosen yang sudah mengetahui dan sudah memaklumi masalah tersebut, tapi ada juga
dosen yang tidak tahu mengenai antara tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai kendala sistem yang mahasiswa alami atau gimana, saya juga tidak paham. Ya jelas semoga di situasi seperti ini kita bisa bekerja sama dengan baik, mengingat kita semua terkena dampak yang sama karena wabah virus COVID-19 ini. Jadi untuk ke depan mari kita buat sistem yang baru, mari kita jaga kesehatan, mari kita patuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mungkin sampai sini saja opini saya mengenai new normal di dunia kampus. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.